Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya, itu barakatuh wa karamah Sukabumi. Insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah intisari daripada manusia, karena dipunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari beberapa unsur, yaitu dalam tubuh manusia itu ada dua unsur. Unsur yang pertama itu adalah manusia ada dua tubuh, ada jasmani dan ada juga rohani. Rohani ini, jasmani ini adalah yang Allah menciptakan dari 4 unsur, yaitu 1 dari air, 2 dari api, 3 dari angin, 4 dari tanah. Nah, dari 4 itu ada kemunculan juga dalam rohani dan jasmani. Itu ada keilmuan untuk menuju kepada Allah, yaitu ada ilmu syariat dan juga ada ilmu thariqah dan ilmu hakikat dan ma'rifat. Nah, insya Allah karena manusia diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Bisa dikatakan ruhaniyah dari Allah akan kembali lagi kepada Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena di dalam tubuh kita semacam jasmani ini adalah jasad ini ada sifat air atau air, ada api atau sifat tanah, ada tanah, dan juga ada yang namakan api. Itu yang 4 itu ada di dalam tubuh kita. Maka Allah membimbing lewat dengan melakukan supaya kembali, karena ruhaniyah tadinya dari Allah, supaya kembali ke Allah lewat ada 4 tahapan, yaitu agama, bisa katakan agama Islam. Nah, agama Islam sedangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini Allah memanggil kepada kita, kepada orang yang sudah beriman. Berarti kata sudah beriman kepada Allah, sudah percaya kepada Allah, karena kita pernah ketemu sama Allah. Maka dengan kita sudah pernah ketemu sama Allah di alam ruh, itu adalah ayat yang lainnya, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bahwa benarkah ini Tuhanmu? Qalu benar. Nah, di sini banyak mengatakan yang benar dan benar pernah bertemu dengan Allah di alamnya, alam laut. Ternyata masuklah ke dunia atau di dunia ini yang diduluinnya tentang masalah ilmu Islam. Yang kita dipelajari yang sering memang ilmu Islam. Ternyata pelebah ingin untuk mempelajari tentang masalah ilmu iman,
itu kadang-kadang dibelakangkan atau diabaikan. Bahkan bila mana manusia ngaji tentang masalah babakan iman pun kadang-kadang kebanyakan orang belum terima, bahkan sampai ada yang mengatakan sesat menyesatkan. Kalau berbahasan tentang masalah ilmu iman, ternyata dalam Al-Quran itu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Ternyata kalau beriman itu kan percaya. Memang kita percaya, ternyata sekarang di dunia kebanyakan karena di dalam tubuh kita selalu mengikuti dengan dorongan-dorongan jasmani atau kebutuhan-kebutuhan jasmani, sampai ke kepercayaannya kepada Allah dibelakangkan. Bisa kemungkinan sebelum kedatangan kematian syariat, orang itu banyak yang sebelum kedatangan mati syariat, maut ngarana secara syariat misalkan dikubur, ternyata manusia itu ada yang belum, bahkan sampai ke banyak belum bisa kembali kepada Allah ruhannya. Sedangkan di akhirat nanti harus kembali itu ruh, harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kenyataannya tidak. Makanya disinilah banyak orang yang tak mau untuk mengaji babakan tingkatan keimanan. Sedangkan di sini dalam Al-Quran udkhulu fisilmi kafah, orang yang sudah percaya. Nah di sini fisilmi, masuklah di dalam agama Islam itu dengan kafah, yaitu dengan sempurna, sempurnanya secara dohirna dan secara batinnya atau jasmani dan rohaninya. Jasmani dan rohaninya kalau sudah masuk di situ, nah di situ bahasa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kalau kita tidak mengikuti dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita dirasakan, yang selama ini kita diperjuangkan, tak mau untuk mengikuti secara ruhaninya, kebanyakan yang mengikuti adalah cuma jasmaninya. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran pun sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 32. Ayat 31 surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, Qul, ceritakan wahai Muhammad, in kuntum, jika engkau atau kalian yang ada tuhibbu, mika cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, ikutilah aku, yuhibbukum, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni kepada dosa-dosanya. Nah, ternyata manusia ini cuma yang mengikutinya cuma syariatnya doang. Sedangkan di sisi Allah bukan hanya syariat. Di Allah itu tingkatan, harus ada thariqah. Perjalanan kita thariqah caranya bagaimana? Kalau cuma jasa doang kita bisa berjalan, kita bisa berjalan kemanapun kita pergi. Nah kalau secara syariat itu seperti itu. Nah ikutilah aku, kata Rasulullah, secara batiniahnya juga. Kenapa orang itu tak mau? Nah makanya fattabi'uni yuhbib. Kalau orang yang ingin untuk dicintai, yang orang sangat rindu, dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh Rasulullah, ikutilah aku. Ternyata enggak mau mengikuti itu. Maka di dalam thariqah atau perjalanan melaksanakan sholat, nah manusia tentang masalah perjalanan syariat pun masih banyak yang belum bisa memahami di dalam tentang masalah, apalagi thariqah, apalagi tentang masalah babakan hakikat. Nah kita awaluddin ma'rifatullah, sedangkan kita untuk megang agama itu harus mengetahui dulu kepada Allah. Ternyata dirinya kita belum memahaminya kepada Allah. Tentang masalah ilmu thariqahnya pun juga kadang-kadang orang yang sudah berthariqah, yang sudah itu kadang-kadang aneh, padahal itu kewajiban kita untuk mengkaji
keilmuan. Nah, kalau sudah thariqah datanglah di situ, yaitu adalah tentang masalah hakikat. Kalau sudah tahu semuanya itu tentang masalah hakikat, maka mengenal baik kepada marifat. Bila mana manusia kada mengenal kepada marifat, jangankan tentang masalah marifat kepada Allah, kenali dulu diri kita sendiri. Kalau kita mulai dikenal dari diri sendiri, maka orang itu akan kenal kepada Allah. Ternyata orangnya tak mau untuk mengenalkan diri sendiri karena merasa diri nak rasa kekurangan dan kekurangan kebanyakan. Nah, kalau orang di dalam hadis qudsi menjelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bila mana orang yang sudah mengetahui kepada dirinya akan mengetahui kepada Allah. Nah, kalau kita belum mengenal kepada dirinya, di mana bisa kita untuk mengenal kepada Allah. Sedangkan kita dituntut harus percaya kepada Allah karena umur kita tidak akan lama lagi, mungkin besok atau lusa akan dipanggil oleh Allah. Seperti apakah kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, tinggal tanya diri kita. Kalau diri kita masih dalam keadaan kebutaan di dalam batinnya, Masya Allah, naudzubillah min dalik. Termasuk maka saya juga, Masya Allah, karena di dalam tubuh kita karena terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan menjerumuskan kalau kita tidak selalu mengikuti dengan Rasulullah. Nah, kita para sahabat, siapapun yang selalu ingin untuk mendatangkan diri kita atau bisa kembali kepada Allah atau yang dinamakan maut husnul khotimah, maka kita harus mengikuti jejak-jejak Rasulullah secara dohirna atau secara batinnya. Insya Allah bila mana manusia akan datangkan tentang masalah ilmu hakikat, kalau ilmu syariat itu adalah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat itu adalah di surga muluk, surga ketenangan yang dirasakan cuma jasmani ini. Sedangkan kalau di surga bingung orang. Nah, makanya kita berusaha maksimal mungkin supaya kita bisa kembali kepada Allah. Nah, ini untuk penjelasan dari sesi syariat thariqah, hakikat dan marifat. Dari manusia diciptakan Allah dari empat unsur dan keilmuannya muncullah ada dua, yaitu adalah jasmani dan rohani. Mungkin sekian dulu dari saya. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.